selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Salam. kita mulai pertemuan ke berapa nih? 5 ya. Pertemuan kelima ini. Ini baru cuma ada 8 orang, nggak apa-apa ya. Lanjut. Baik, untuk materi kali ini kita akan coba templating. Kemarin kan saya sudah sampaikan beberapa cara untuk mengambil template ya yang kita inginkan tuh menggunakan software. Nah, sekarang di sini saya sudah punya satu halaman website yang nanti akan saya contohkan untuk project teman-teman semua. Jadi sekarang saya share dulu deh. Saya share all aja lah. Saya share screen ini. Oke, baik. Ini sudah tampil ya. Bentar, kok lama? Kenapa? Oke, ini tampilan plotnya dari website ini. Nah, ini ya. Ini kalau saya scroll ke bawah nih isinya kayak gini semuanya. Ya, hampir sama dengan yang saya contohkan kemarin. Hampir sama. Itu ya. Jadi ada timeline, kemudian ada waktu pelaksanaan gitu ya. Eventnya. Kemudian ini ada pilihan datang atau tidak gitu. Kemudian berikutnya ini ada galeri. Di sini family ya. Kemudian ada galeri. Kemudian di sebelah bawah sini blog. Ini nanti nggak akan kita pakai semua ya, paling cuman poin-poin pentingnya aja. Kayak seperti di sini ada home, kemudian about, ada di sini ada love story, kemudian ada event, reservasi. Nanti untuk reservasi ini bisa kita gabung dengan kontak ini ya, untuk sekalian mengisi pesan gitu ya. Jadi nanti reservasi sekalian mengisi pesan. Kemudian berikutnya untuk family kayaknya boleh ditampilkan juga, tapi mungkin nanti isinya kita ganti misalkan jadi gift gitu misalkan. Nanti kita kasih akun amplop online gitu, model amplop online kayak akun OVO dan lain-lain. Untuk galeri kayaknya nggak perlu, kemudian blog juga nggak perlu gitu ya. Jadi paling nanti ada beberapa menu aja yang kita pakai. Nah, ini halaman webnya. Cuman di sini ada masalah. Setelah saya download, kemudian saya coba klik menu ini nggak jalan ya, page not found di sini. Dia dialihkan ke web store. Nah, ini kita akan perbaiki untuk hyperlinknya. Makanya di sini saya buka di sini saya buka Sublime, kemudian saya import projectnya.
Kita import projectnya ke halaman kemudian htdoc, kemudian heading 2. Nah, ini kita import masuk ke Sublime ya teman-teman. Kemudian saya buka ini index. Di sini nggak saya pakai PHP dulu ya, pakai index aja yang ini. Baik, ini sudah. Kemudian ini kita hapus mirror dari aplikasi kemarin, sama yang paling bawah juga. Oke, sudah, simpan. Kemudian kita perbaiki hyperlinknya, karena di sini kita ngarahnya ke sini ya, webstroot, kemudian HTML, wedding, home dan seterusnya. Nah, di sini karena dia jenis halamannya itu landing page, jadi pasti dia punya target. Jadi misalkan si halaman, kalau kita klik about us, dia berarti menuju ke halaman mana gitu ya. Ini contoh, di sini ada angka 1 about us, dia pasti menuju ke target ini nih, section scroll ini gitu ya. Tapi karena di depannya di sini ada halaman website, jadi nggak akan bisa dijangkau si angka satunya ini. Nah, makanya kita hapus bagian ininya. Jadi sisain angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini saya hapus. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita coba reload hasilnya. Nah, udah bisa ya. Ini sudah jalan semua, blog sama kontak us. Jadi landing page-nya sudah jalan semua. Oke, seperti itu. Ini balik lagi ke atas. Dan sekarang ini nah, sekarang kita akan coba ganti dulu untuk fontnya ini. Kita ganti fontnya. Di sini kita pakai fasilitasnya Google Font. Karena di sini fontnya terlalu terlalu bisa dibilang resmi gitu ya. Fontnya terlalu resmi, nanti kita ubah menjadi yang agak lebih nyaman aja. Baik, ini saya klik Google Font, kemudian nanti kita pilih jenis fontnya. Nah, untuk mengakses Google Font ini, jadi kita harus terkoneksi dengan internet ya teman-teman, karena kita pakai fasilitasnya Google, kecuali pakai font yang ada di komputer kita gitu ya. Cuman saya lebih senang nyari fontnya yang ada di sini. Oke, kita coba satu-satu. Misalkan yang Lato ya, kita coba yang Lato. Kemudian, nah di sini ada dua cara, bisa kita download fontnya, bisa juga kita copy URL dari fontnya itu. Misalkan kita mau pakai yang mana, terserah. Ada banyak di sini jenisnya. Misal saya pakai yang reguler aja, yang reguler apa yang light ya. Coba yang light ya, yang light. Kemudian kita juga bisa pakai tambahin yang reguler,
Jadi ada dua nanti stylenya, ada yang regular sama yang light. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita ini untuk CSS-nya ya, perlu untuk CSS-nya. Kemudian ini untuk 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 link yang akan kita terapkan nanti di halaman websitenya. Oke, ini rule untuk CSS seperti ini. Jadi font, family, lato, sans, seperti itu ya. Kemudian ini, oke, kita coba sesuaikan dengan CSS yang kita punya. Kita buka CSS-nya yang template yang tadi, yang style ini. Dia punya model seperti ini, font family, Laura, serif ya. Nanti kita ganti pakai yang lato, cuman si lato ini nanti kita akan include-kan di HTML-nya. Bentar ya. Ma, ini dedenya apa, Ma? Terus cuciannya. Dede mau apa? Dede mau apa? Tuh, ke mama dulu, ke mama dulu, ke mama. Ke mama dulu, ke mama dulu. Ke mama dulu. Oke, baik, kita lanjut. Kita kopikan aturan penulisan dari penyebutan font family sesuai dengan yang disarankan di sini ya. Font family, lato, sans serif. Ini copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita matiin aja. Kita bikin baru di bawah, font family. Kemudian titik 2, baru kita paste di sini. Dan untuk fontnya kita include-kan di bagian HTML di atasnya. Di sini ya. Nih, di sini. Di bawah sini kita kopikan yang ini. Seperti itu, copy, kemudian kita paste di bagian sini tadi. Kita kasih tanda di sini full font. Seperti itu ya. Oke, sudah. Jadi kita sudah menginclude-kan Google Font di sini. Kemudian ada dua tipe, ada yang regular sama yang light. Oke, kita simpan. Kita coba reload projectnya. Oke, ini sudah berubah fontnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian yang bawahnya juga sama. Yang tadi pakai Laura sudah berubah jadi
pakai lato semuanya. Itu ya, sudah berubah semua. Sip. Ini sudah berarti persiapan untuk untuk di template-nya. Nanti teman-teman silahkan di customize sendiri ya. Misalkan, oh ya, saya mau buang atau saya mau ganti menu-menu ini misalkan. Jadi kita ganti jadi beranda misalkan di sini. Kemudian apa ya? Kita misalkan kasih di sini pengantin gitu ya, bebas lah apapun. Kemudian di sini cerita, kemudian ada event, acara misalkan resepsi gitu ya, akad dan resepsi misalkan gitu. Kemudian untuk reservation kita satukan dengan yang kontak S ini ya, sama yang kontak S. Jadi nanti di sini kita ganti jadi, misalkan yang family ini kita ganti jadi gift gitu. Terus yang reservation sama yang galeri kemudian blog ini nanti hilang. Kemudian ini pesan, kirimkan pesan gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi ini kita coba, ini kita matiin dulu aja. Galeri juga kita matiin, reservation kita matiin. Cuma nanti RSVP ini kita ambil, kita masukkan ke kirimkan pesan. Jadi nanti yang aktif cuma 1, 2, 3, 5, sama 8 ya. Simpan. Untuk menunya nanti berubah seperti ini. Oke, sudah. Dia ada beranda, pengantin, cerita, akad, gift, sama kirimkan pesan. Dah, seperti ini aja dulu. Nanti untuk perubahannya setelah kita masukkan ke dalam template ini ya, framework code igniter. Nah, berikutnya di template ini kita akan masukkan ke dalam code igniter. Jadi teman-teman, untuk code igniter ini adalah salah satu framework PHP. Jadi dari banyak framework PHP yang tersedia, jadi termasuk di dalamnya adalah CI atau kode igniter. Jadi kita masuk dulu ke code igniternya. Ini saya close, kemudian udah gitu aja. Ini ya, code igniter web framework. Ini nanti yang akan kita gunakan adalah code igniter 3 yang yang versi 3 aja. Jadi saya rasa yang versi 3 tuh lebih mudah kita cerna gitu ya. Walaupun sekarang sudah ada versi yang terbaru, yaitu versi yang keempat. Cuman dari sisi code, kemudian dari sisi library, fitur lainnya itu ada banyak perubahan dari code igniter 3. Jadi kita belajarnya dari yang 3 dulu, enggak yang dari 2 banget ya, dari yang ketiga dulu. Masuk ke menu download, kemudian kita download pakai ini. Teman-teman yang paham penggunaan komposer juga bisa pakai komposer, atau misalkan mau pakai git juga bisa. Ini kita pakai ini dulu aja. Jadi download manual, kemudian nanti kita simpan ke dalam htdocs kita ya. Oh iya, saya mau ambil screennya dulu deh.
aja lah, nggak banyak banyak. Wait ya, saya nyimpan dulu sambil nungguin downloadan. Tadi kayaknya downloadnya udah selesai sih. Oke, sudah. Oke, sekarang sudah kita download, kemudian kita ambil filenya dari downloadan kita ya, tempat downloadan kita yang atas. Untuk file code igniter ini cukup kecil ya teman-teman, di sini cuma 2,6 MB. Oh, ini kenapa lama ya? Cut, kemudian kita balik lagi ke htdoc, taruh di sini ya, di wedding 2, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk yang si wedding 2 ini, file-file wedding 2 ini kita bikin folder baru. Kita bikin folder baru. Namanya misalkan template gitu ya. Kita kasih nama template, kemudian file-filenya kita masukin ke dalam folder template ini. Oke, sudah. Kemudian kita ekstrak file code igniternya. Komentarnya agak lama ya karena banyak aplikasi yang dibuka. Oke, ini saya hapus saja, ini nggak kita perlukan lagi. Kemudian dari folder code igniternya kita keluarkan semua filenya. Oke, seperti ini. Kemudian ini dibuang. Jadi nanti si folder template-nya itu ada di dalam folder project kita, yaitu wedding 2 ya, wedding 2. Nah, sekarang kita coba akses untuk filenya wedding 2 nya dari yang tadi. Ini kita close. Nah, ini kita reload. Kita buka di bagian dokumentasi dari code igniternya teman-teman, atau nanti kita pakai dokumentasi yang ada di sini aja deh, yang offline ya. Ini karena di sini online jadi biar nggak terlalu ini ya, biar nggak terlalu berat. Oke, sebentar. Nah, ini halaman dari code igniter. Jadi kalau misalkan teman-teman proses instalasinya berhasil, akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Jadi di sini adalah halaman view dari code igniter. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa untuk code igniter sendiri dia menganut object oriented programming yang dicirikan dengan
penggunaan MVC atau model view controller, di mana di MVC ini memisahkan dari view, dari halaman yang nanti bakalan tampil di sini, tampil di halaman browser teman-teman. Kemudian controller, di mana fungsi controller itu untuk meroute tujuan atau request atau menerima request dari kita sebagai pengguna ke sistem ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah model. Nah, model ini nanti yang berhubungan langsung dengan database gitu ya. Cuma kalau di project ini kita nanti nggak tahu ya untuk kedepannya mau pakai database atau tidak. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman minta ya silahkan pakai database. Cuma kalau saya lihat di silabusnya web programming 1 itu hanya pembelajaran tingkat PHP, kemudian operasi-operasi kecil seperti aritmatika dan yang kemarin kita udah bahas, dan templating sudah sampai situ. Jadi nggak ada main-main di database. Cuma nanti saya cek respon dari teman-teman semua, kalau memang butuh nanti kita coba jalankan untuk yang menu tadi ya, reservation. Kayak ini kita coba buka juga user guide-nya, ini nanti kita perlukan. Nah, sebetulnya sampai di sini teman-teman sudah berhasil menginstal CodeIgniter ya, sampai di sini, jadi sudah bisa tampil. Jadi kalau tampilannya nggak seperti ini berarti ada kesalahan dalam proses instalasinya. Cuman kalau udah sampai di sini berarti proses instalasinya sudah beres. Berikutnya tinggal kita melakukan pengaturan di beberapa file, seperti misalkan kita masuk di application di sini, ini indexnya kita close, no, ini juga no ya, karena tadi kita udah simpan. Dia minta simpan lagi karena tadi kita sudah pindahkan file-file template-nya ke dalam folder template ini. Nah, ini susunan dari folder. Jadi untuk template ada di sini ya. Kemudian untuk file-file yang kita akan atur ada di folder application. Jadi kita fokusnya di folder ini aja, application. Untuk sistem, kemudian user guide. Nah, user guide ini yang nampil sekarang ya teman-teman. Ini sebetulnya boleh dihapus kalau nggak sudah tidak kita perlukan. Nah, kita fokusnya di folder application ini, dimana yang akan kita selalu gunakan di sini ada 3 folder aja. Yang pertama ada view, kemudian ada model, kemudian ada controller. Kemudian untuk pengaturan awal kita atur adanya di sini, di pengaturan di konfigurasi atau folder config. Tapi nanti misalkan teman-teman sudah ngerti cara penggunaan helper, cara penggunaan library, nah nanti teman-teman bisa mengakses ini juga, folder helper sama library. Tapi sementara paling nanti kita akan gunakan yang controller sama view aja. Untuk model kita nggak mainan database dulu. Oke, pertama kita masuk di pengaturan di config. Pertama-tama kita buka di autoload. Nah, dimana autoload ini berfungsi untuk meload semua fungsi yang kita butuhkan saat pengembangan website, dimana nanti autoload ini akan meload data-data yang akan dibutuhkan pada saat web aplikasi ini dijalankan. Nah, di sini ya ada library, kemudian ada package gitu ya, kemudian ada autoload driver. Nah, yang akan kita setting pertama kali ya adalah URL ini. URL ini kita akan masukkan di sini. URL gitu ya. Kemudian apalagi kita ini dulu aja, URL dulu, satu dulu aja. Untuk file, karena kita nggak ngupload file-file kayak gitu-gitu nggak, jadi cukup satu dulu aja, mungkin nanti akan kita tambahkan. Jadi itu pengaturan di autoload sementara. Kemudian untuk berikutnya adalah di bagian config. Nah, di bagian config ini yang akan kita atur adalah base URL ini, dimana base URL ini mengacu kepada
URL yang kita miliki di lokal. Ini kalau misalkan di lokal berarti ini URL-nya ya, base URL. Ini kita copy, kemudian kita paste di bagian base URL sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada lagi nggak ya? Coba kita cek paling bawah. Kalau security kayaknya nggak kita pakai dulu, dimana di sini ada security namanya CSRF ya teman-teman. Ini untuk security-nya, tapi kita nggak pakai dulu, kita pause dulu. Oke, itu aja sepertinya untuk yang di konfigurasi. Jadi cuma base URL-nya aja. Untuk pengaturan index.php-nya nanti kita atur belakangan ya. Kemudian berikutnya database nggak kita pakai, jadi nggak usah kita setting. Kemudian berikutnya ke root. Nah ini ya, ke root ini. Nah root ini adalah awal pertama kali si website ini akan kita akses. Untuk root ini kita arahkan kemana? Contoh di sini adalah diarahkan ke controller welcome pertama kali. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pengen kita ubah untuk web pertama kali, saat pertama kali web diakses, kita mau arahkan kemana gitu. Kalau di sini kan ke controller welcome, di sini default controller welcome, dimana nanti di folder controller ini ada controller namanya welcome.php. Nah si welcome.php ini dia ngapain? Oh ternyata dia manggil view ya, manggil view namanya welcome message. Gitu ya. Selang. Jadi tadi dari root tadi ini menentukan bahwa pertama kali website dibuka, dia akan menampilkan apa dulu gitu ya. Di sini controller yang ditampilkan pertama kali adalah controller welcome. Bukan ditampilkan ya, dipanggil pertama kali itu adalah controller welcome. Nah, kita masuk di controller welcome di sini. Nah, di controller welcome ini dia memanggil view namanya welcome message. Ya, berarti welcome message ini ada di folder view. Jadi kita masuk lagi ke view. Kemudian welcome message. Nah, ini yang ditampilkan tadi di depan, tampilan yang ini ya, welcome to code ignited. Nah ini welcome to code ignited. Nah seperti itu. Nah lalu sekarang bagaimana kita akan merubah itu semua, kita akan pindahkan menjadi template yang punya kita gitu ya. Nah sekarang kita ganti dulu aja deh untuk yang rootnya kita ganti menjadi index misalkan gitu ya, atau ya udah index aja lah, index seperti ini. Nah berarti kita harus punya controller atau kita ganti jadi dashboard aja deh, dashboard seperti ini ya, dashboard. Nah berarti kita harus punya controller dashboard di folder controller gitu ya. Kalau sekarang kita reload tampilannya, nah dia otomatis menampilkan pesan ini, page not found, karena di dalam controller folder controller ini nggak ada controller dashboard. Kita manggilnya di sini sekarang dashboard. Nah maka dari itu kita harus bikin lagi controller baru namanya controller dashboard. Ini teman-teman kopikan aja dari sini, kita save as. Oke, kita save as. Ini namanya dashboard. Seperti itu ya. Kita simpan.
Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman ganti juga nama kelas welcome-nya dengan dashboard. Jadi ini kelas nama kelas sama nama file controlnya itu harus sama ya. Penulisannya pun seperti ini, kelas dashboard, seperti itu. Kemudian ini teman-teman boleh buang. Nah, ini extendnya ke CI controller karena dia file controller, extendnya ke CI controller. Jadi ini adalah bisa dibilang kalau di OOP itu ada namanya istilah inheritance gitu ya, inherit ke CI controller. Oke, berikutnya di di kelas dashboard ini kita punya function. Ini fungsinya tetap aja index teman-teman ya. Kita buat di sini function index sehingga nanti ketika awal pertama kali website dibuka langsung mengakses atau langsung di route ke dashboard. Dari dashboard ini langsung memanggil ini yang pertama kali, index, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita akan memanggil template yang kita punya gitu ya. Kita akan memanggil template yang kita punya. Kalau sekarang kita reload nih tampilannya, karena kan kita sudah ubah dengan ini. Kemudian kita punya function index, tapi tetap manggilnya file welcome message ini. Nah, sekarang kita reload. Kalau tadi kan ini masalahnya karena kita belum bikin controller dashboard. Nah, sekarang udah bikin. Nah, akan balik lagi ke sini karena kita manggil view welcome message. Nah, sekarang di sini saya akan memanggil si file itunya ya, file template yang kita punya. Nah, sekarang kita buka template-nya ini ya, template ini kita buka, double klik, kemudian teman-teman save as aja. Nah, kita save as, kita masukkan ke dalam application, kita simpan di view gitu ya. Di view kita enakan kita bikin folder baru aja lah di sini ya. Nah, di sini kita bikin folder baru namanya wedding gitu ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam, kemudian kita buat di sini nama filenya. Nama filenya misalkan viewnya yang enak home aja lah, home.php, seperti itu ya, home.php. Save. Sudah berubah. Nah, otomatis ini semua nanti CSS kemudian Bootstrap ini harus butuh penyesuaian lagi gitu ya, butuh penyesuaian lagi. Yang ini nih harus butuh penyesuaian lagi karena sekarang kalau misalkan kita akses si ini masih tetap di welcome message ini ya, welcome to code igniter. Kemudian sekarang kita panggil si template home ini, jadi kita panggil di sini home, seperti itu. Dimana si home ini ada di dalam folder wedding. Nah, kita tambahkan nama foldernya dulu, wedding, seperti ini, /home. Jadi nama folder, nama filenya. Kenapa nggak pakai PHP? Karena untuk pemanggilan view di CI seperti ini, jadi nggak usah pakai PHP aja. Cuman penyimpanan filenya tetap disimpan dengan ekstensi PHP. Sudah kita simpan. Berikutnya sekarang kita reload yang ini, harusnya sih sudah berubah. Nah, sudah berubah ya untuk yang di title-nya ini, cuma di sini agak lama. Nah, tapi di sini masih berantakan posisinya, tuh ya, masih berantakan. Kenapa? Karena kita terputus dengan resource yang terputus dengan resource yang ada di CSS dari si template ini. Ini terputus. Nah, gimana cara nyambunginnya? Teman-teman balik lagi ke dashboard, ke home.php. Kita tambahkan di setiap pemanggilan resource
Di sini ada CSS ya, kemudian JavaScript dan lain-lain. Kita tambahkan seperti ini, PHP, ini echo ya, kemudian base URL, ini base URL, kemudian slash, pakai ketik ya, slash seperti ini. Udah seperti itu. Nah, base URL itu sama dengan memanggil ini, memanggil http://localhost/wedding gitu ya. Kemudian nanti baru manggil ke template-nya. Nah, kita coba dulu apakah sudah terhubung atau tidak. Kita paste aja ke bawah ya, yang di ini base URL ini. Kita taruh di sini semua. Pokoknya yang pemanggilan resource kita taruhin semuanya. Oke. Google Analytics.cs di sini juga sama. Ini juga sama. Kita paste dulu aja. Kemudian ini. Nah, sisanya yang gambar-gambar nanti terakhir. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita juga tambahkan di bagian sini, di bagian JavaScript-nya ya, JS. Nah, sini. Sudah, simpan, kemudian kita coba reload tampilannya. Nah, sudah ada perubahan sedikit, baru sedikit. Nah, tapi di sini masih, coba kita inspect ya, apa yang kurang. Kita inspect. Lama ya. Di sini, nah ini ya. Di sini keterangannya loading file ya, for the script bla 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 localhost ya. Nah, di sini ada yang kurang. Jadi wedding 2 itu nggak langsung ke itu ya, nggak langsung ke ke JS, tapi ada foldernya, namanya folder template gitu. Jadi kita tambahkan itu sekarang. Nah, di sini kita tambahkan lagi ini ya, kita tambahkan lagi folder ininya, template ini ya. Oke, sudah. Folder template seperti itu. Kemudian yang di atas juga sekalian kita tambahkan template. Nah, itu sudah beres. Berikutnya apalagi nih? Oh ya, di bawahnya belum ya, di sini ya. URL sama ini kita tambahkan juga. Jadi kalau sudah berhasil berarti kita nanti tinggal tambahkan ini ke bawah-bawah.
yang pemanggilan kita tambahkan. Oke, sudah. Sekarang kita reload tampilannya. Oke, sudah muncul beberapa file, cuma di sini masih ada not found image ya, karena kita belum menambahkan beberapa base URL lagi di pemanggilan gambar itu. Nah, sekarang kita cek apakah ini sudah berjalan dengan baik landing page-nya. Oke, sudah ya. Cuma di sini gambarnya belum muncul karena kita belum tambahkan base URL. Nah, sekarang kita tambahkan base URL ini ke semua yang ada di template. Oke, ini di sini, kemudian ada lagi ini, ini. Dulu aja, lanjut ke bawah. Nah, ada lagi nih src image, ini juga butuh ya, sama. Bagian galeri atau apalah ya, kita paste dulu aja. Berikutnya ke bawah lagi. Oke, sudah, ini masih panjang ya. Next, ada lagi ini juga. Oke, next ada lagi di bawah sini, masih banyak ya teman-teman. Nah, dikit lagi sih. Oke, jadi nanti seperti ini prosesnya untuk project yang teman-teman buat. Jadi templating website di CodeIgniter ya, nggak cuman template biasa aja. Jadi kita harus tahu atau kita harus paham cara templating di CodeIgniter seperti apa. Ya, kita paste, ini ada kelewat tadi satu. Kita mulai dari bawah. Oke, itu nggak ada. Ini next, ada lagi. Oh, ada nih. Sudah. Kemudian ini kalau sudah, kita reload.
kita sudah berhasil menampilkan data gambarnya. Kita coba inspect apakah masih ada error di bagian debugger sini. Di sini loading valid for apa ini? Nah, saya cari dulu. Page use no standard supervision consider changing flag. Oke, ini nggak ada masalah. Valid for script with resource localhost Google Analytics Auto.js. Oh ya, ini juga berapa nih? Wedding 2 351. Ya, ada yang masih belum ke apa namanya, belum ditambahkan. Ini sepertinya di ujung-ujungnya. Mungkin di atas. Oh, ini nih ya. Nah, ini Google Analytics Auto.js. Kita cari filenya, dia ada di mana. Nama filenya Google Analytics Auto.js. Google Analytics Auto.js. Di sini nggak ada ya. Oke, di sini nggak ada. Berarti yang ini kita coba hide dulu. Kita matikan itu dulu ya, kita matikan, kemudian kita reload lagi. Kita coba cek masih ada nggak ya. Oh, ini masih ada di bagian wedding image content tab. Di wedding 2 content tab 1.jpg tab 2.jpg. Kita search aja di sini. Ctrl F, kemudian kita ketikkan tab 1. Nah, ini masih belum ke page ini sama ini ya. Oke, sudah. Kita coba reload lagi. Yang penting di sini prosesnya sudah tidak ada error ya untuk templating, baru nanti kita bisa atur. Nah, di sini error request valid with wedding template pages bootstrap CSS. Apa namanya, request valid bootstrap 4 di template CSS bootstrap CSS. Di atas. Sudah ya, sudah sesuai padahal. Lah, nggak masalah. Yang penting di sini nggak ada error ya. Yang penting di sini nggak ada errornya. Nah, di sini sudah bisa nampil. Nah, berikutnya kita akan customize ini di sini. Untuk customize, saya yakin teman-teman sudah paham ya caranya. Yang penting intinya di proses templating kali ini itu bagaimana caranya kita bisa nampilkan file ini, file index ini di code igniter gitu. Jadi saya ulang untuk prosesnya. Pertama, kita butuh yang namanya pengaturan di awal, yaitu auto load ya. Auto load, mengaturnya di sini ada URL. Di sini nanti nggak cuma satu ya, ada session kalau nanti kita udah bikin login, ada form validation dan seterusnya, macam-macam. Nah, untuk sementara kita pakai URL dulu karena kita belum ngapa-ngapain, cuma mainan URL-nya aja gitu ya. Kemudian berikutnya pengaturan di config. Nah, pengaturan di config ini mengatur ini ya, base URL ini. Pengaturan base URL ini. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di project ininya diganti, misalkan cuma wedding aja, berarti nanti di sini juga diubah. Karena kalau misalkan ini kita hapus angka 2-nya, kemudian kita simpan, selanjutnya kita reload,
pilot di bagian sini, di bagian browsernya, dia muncul gitu ya, karena base URL-nya nggak sesuai begitu. Oke, sudah. Setelah tadi config, kemudian berikutnya adalah root. Nah, di mana di root ini adalah mengatur pertama kali kita akan menampilkan apa gitu ya di halaman website. Intinya adalah kita akan memanggil apa dulu gitu ya saat pertama kali website dibuka. Dia akan memanggil controller namanya dashboard. Nah, otomatis di folder controller ini kita harus bikin controller baru namanya dashboard ya. Kemudian kelas ininya dashboard juga. Kemudian kita bikin di sini fungsinya function index. Nah, function index ini kenapa function index? Karena biar kita nggak harus setting untuk pemanggilan nama function yang akan kita akses gitu ya. Kalau index otomatis dia akan kebaca. Kemudian di dalam function index ini dia akan memanggil file yang namanya home.php yang disimpan di dalam folder wedding, di mana folder wedding ini ada di bagian folder view gitu ya. Jadi kita lari ke view sini ya. Di sini ada folder wedding, di mana di dalam folder wedding ini ada file namanya home.php. Jadi nyuruh gitu ya, menyuruh bertingkat dari controller, nyuruh nampilin suruh nampilin file namanya home.php, di mana home.php ini ada di dalam folder wedding dan folder wedding ini ada di dalam folder view gitu. Sudah deh, tinggal tampilkan di sini. Nah, nanti di bagian sini, di bagian di bagian sini kan nanti bisa saja isinya dinamis. Nah, nanti kemungkinan yang dinamis itu isinya adalah di bagian kirim pesan ini di bawah. Nah, kita akan menampilkan datanya di sini. Nanti formnya dinamis. Kalau sekarang kan ini statis aja gitu ya. Jadi mau pindah-pindah menu atau kayak gimana pun tetap di sini munculnya seperti ini. Cuma nanti setelah misalkan kita jalankan form action ini, send message gitu ya, saya tuh pengennya nampilnya ada pesan yang dikirimnya itu di bawahnya gitu ya, tampil di bawahnya, dari pesan dari siapa, kemudian pesannya apa isinya, seperti itu. Nah, itu nanti dinamis. Nah, otomatis di sini nanti ada terjadi pemecahan antara misalkan footer dengan kontennya gitu. Konten dari mana yang kita pecah? Nah, saya pengen ininya yang dinamis aja di bagian konten gitu. Nanti otomatis kita pecah di bagian sini, kita pecah di sini. Misalkan atasnya konten atas, ini konten kontaknya, kemudian nanti footer di bawahnya, seperti itu. Jadi nanti banyak pemanggilan di slot view wedding, misalkan home atas, di slot view wedding / kontak untuk konten dinamisnya. Kemudian ada lagi misalkan di slot view wedding footer. Nah, otomatis nanti yang file home ini juga kita pecah-pecah gitu ya. Nah, sampai sini dulu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dari penggunaan code igniter. Ini kita belum ngedit isiannya loh ya, belum ngedit isiannya. Kalau untuk masalah ngedit isiannya ya ini kan dinamis, jadi teman-teman bisa langsung aja akses folder image-nya gitu ya, di sini template, kemudian image. Nah, nanti untuk foto-fotonya tinggal diganti aja isinya tuh ya, ada banyak. Untuk foto-fotonya teman-teman tinggal sesuaikan size-nya dengan yang ada di sini, kemudian diganti dengan foto apa gitu, foto kalian lah misalkan seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang bertanyakan. Maaf Pak, mau nanya Pak. Silakan Mas Aldi ya. Ya, ini kan pakai kode igniter 3 kan ya, Iya. FS3. Nah,
Itu kita pas mau bikin yang tugas bapak tuh yang kelompok Mm-mm. wajib mirip kayak gini, dikasih template-nya apa nyari sendiri apa gimana? Kalau untuk projectnya teman-teman silakan cari sendiri aja, nggak harus sama kok, nggak harus sama. Tapi yang penting kode igniter ya, Pak, Kode gitu. kriteria kalau misalkan paham yang versi 4 boleh pakai versi 4. Cuma kalau saya kan di sini contohnya yang versi 3 ya, karena lebih apa ya, ya bisa dibilang masih lebih mudah dipahami. Bukan berarti yang versi 4 lebih sulit, bukan berarti seperti itu. Ya intinya saya belum menjamah ranah yang versi 4-nya gitu ya untuk yang di perkuliahan ini, karena di modul itu yang dipakai juga sama versi yang 3 gitu. Cuma saya beda ini pengerjaan yang di modul, kalau nggak salah web programming 1 belum masuk di web editor gitu ya, belum masuk web editor. Kalau di editor itu masuknya di web programming 2. Cuman masalahnya di programming 2 itu kalian langsung masuk studi kasus gitu kan, tanpa dikenalin sih, cuman ya kayak gini modelnya. Cuman kan itu harusnya di awal-awal ya, di WP 1 udah dikenalin sama framework ya, kemudian nanti gimana proses templatingnya. Nanti di WP 2 itu tinggal gimana cara input proses outputnya kayak gitu, sama nanti mainan database di situ gitu. Kalau memang masnya paham, misalkan CI 4 boleh di apa namanya, boleh pakai itu kalau dia rasanya paling mudah gitu, nggak masalah. Cuma untuk template-nya, kalau misalkan template sama tema, misalkan invitation ini kan contoh wedding invitation ya, ada lagi misalkan invitation tentang apa ya, pilpres misalkan, contoh ya ini mah contoh pilpres. Kemudian ada lagi pemilihan RT misalkan kayak gitu ya. Kemudian pokoknya yang invitation yang sifatnya online kayak gitu, nah itu boleh, silahkan mau model template-nya seperti apa silahkan gitu. Ada lagi? Berarti wajib kode igniter ya? Iya, harus code igniter. Bukan berarti saya menekankan kalian harus ini ya, kalian harus projectnya itu, karena ya itu tadi buat bekal aja sih sebetulnya, bekal kalian gimana sih caranya templating di CI. Soalnya gini, kalau misalkan kita cuma ngedit template yang udah jadi aja, itu mah sebetulnya gampang aja gitu ya, download tinggal ganti-ganti judulnya gitu ya, kemudian ganti fotonya, kemudian ganti apanya lagi gitu. Nah ya udah, kalau WP 1 soalnya sampai di situ doang, sampai di istilahnya webnya web statis gitu, seperti itu. Nah kenapa saya tambahkan kenapa saya tambahkan itu ya, karena nanti di WP 2 ada bakal ketemu sama CI ini gitu. Jadi kalian diharapkan di WP 2 itu kalian sudah memahami konsep minimal konfigurasi CI seperti apa, sama nanti proses menampilkan view-view itu seperti apa gitu. Nanti tinggal dikombin dengan isian data yang dinamis dari database-nya. Jadi nanti kalian tinggal mikir bagian CRUD-nya aja gitu, nggak usah mikirin templating-nya lagi gitu. Yang lain ada lagi? Kayaknya sudah paham nih kayak. Mudah-mudahan seperti itu ya. Saya apa ya, mikirnya positif aja teman-teman, walaupun keadaannya kayak gini, proses perkuliahan. Oh iya, ada info terbaru teman-teman, baru turun suratnya. Jadi nanti akan diselenggarakan PTM ya, PTM kok PTM. PTM itu perkuliahan tatap muka per November nanti. Nah kebetulan kelas kalian juga kayaknya bakalan masuk di kebagian jadwal perkuliahan tatap muka. Nanti kita coba eksplor lebih jauh lagi ketika kita sudah masuk di sana. Mudah-mudahan bisa lebih kondusif. Baik, untuk pertemuan 5 sepertinya kita sampai di sini dulu, jadi jangan terlalu banyak.
Jadi tadi kita sudah coba setting sedikit untuk template yang akan kita gunakan, kemudian kita download setlist meternya gitu ya, kemudian kita setting atau konfigurasi sedikit bagian auto load, config sama root. Kemudian kita sudah bikin juga tadi controller baru namanya dashboard, dan di view kita tambahkan folder wedding di mana isinya adalah file home.php yang itu adalah isi dari web status kita. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-6, pertemuan ke-6 itu UTS ya teman-teman ya. Kalau kita kebagian, nanti kita akan pecah lagi si si template ini. Jadi biar nanti ada feedback ke kitanya gitu ya, ke yang kan di sini ada pengiriman ada fasilitas kirim pesan ini ya, ada fasilitas kirim pesan ini di paling bawah. Nah, ini nanti kalau kebagian waktunya kita akan coba bermain-main sama database, kemudian memanggil data pesan atau data message-nya ini di tepat di bawahnya. Tapi kalau misalkan nanti nggak sempat ya, nanti kita coba bikin ini atau kita jalankan form ini pakai Google Sheet gitu ya. Nanti kalau kita isi data ini, kemudian kita isi message-nya, kemudian nanti kita send, ini masuknya ke Google Sheet, bukan ke dalam database gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti ada dua opsi. Nah, opsi yang pertama tadi pakai database, opsi yang kedua kita nanti pakai Google Sheet. Itu aja berarti untuk hari ini, untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditangkap, dan ini kegiatan perkuliahan ini sudah saya record teman-teman, itu ya, hampir sudah 1 jam lebih, 1 jam 7 menit. Nanti akan saya upload ke YouTube, kemudian biar bisa diakses di halaman media. Itu saja berarti untuk malam ini, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.